Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil UAS kami di perusahaan Kementerian Perhubungan dalam rangka memenuhi UAS mata kuliah perilaku organisasi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Adinda Lambadau, ada saya sendiri, ada Saputri Bowo, ada Farah Salsabila, dan ada Zahra Rufi Septiani. Oke, pertama kita mau membahas tentang latar belakang dan metodologi. Dalam latar belakang ini, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perilaku organisasi ini sendiri dalam lingkup Kementerian Perhubungan. Wawancara ini kami lakukan secara offline pada kantor Kementerian Perhubungan. Wawancara yang kami lakukan ini dengan Ibu Maria Sylvia yang menjabat sebagai analisis sumber daya masyarakat manusia, aparatur ahli media. Ibu Maria sendiri telah berusia 39 tahun dan telah bekerja pada Kementerian Perhubungan selama 14 tahun. Berikut adalah panduan wawancaranya. Boleh di next. Berikut merupakan struktur organisasinya. Boleh di next. Ah ya, boleh di next. Nah, baik, yang pertama kita masuk ke dalam isi organisasi. Dalam struktur Kementerian Perhubungan ini memiliki beberapa perubahan kebijakan yang diterapkan, yaitu tidak adanya lagi eselon 4. Hal ini mungkin akan berpengaruh cukup besar dalam pengadministrasian Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, hal ini kami jadikan isu dalam organisasi Kementerian Perhubungan. Mungkin isu ini juga dapat mencakup bagaimana Kementerian Perhubungan ini dapat berkomunikasi dari atasannya kepada bawahannya dalam hal tugasnya. Solusi yang kami berikan yaitu isu yang ini dapat dikaitkan dengan komunikasi ke bawah, yang mana komunikasi ini akan mengalir dari tingkat atas ke tingkat bawah dalam hierarki organisasi. Pada Kementerian Perhubungan ini nantinya akan dimulai dari menteri, lalu akan turun ke eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan akhirnya akan disampaikan lagi kepada bidang sampai ke karyawannya. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah isu kelompok. Jadi, dalam selama wawancara dengan Ibu Maria, kami menemukan bahwa terdapat isu kelompok atau isu yang ada di SDM sendiri. Pada bagian tata laksana SDM memiliki permasalahan teknis dan non teknis berdasarkan hasil wawancara kami, di mana permasalahan teknis yang kerap kali dialami oleh para karyawan-karyawan SDM, khususnya pada bagian tata laksana, mereka menemui perubahan kebijakan baru yang membuat banyak prosedur-prosedur baru yang belum jelas dan belum sampai pada karyawan, sehingga perlu didiskusikan lebih lanjut untuk mendapatkan atau mencapai titik terang permasalahan tersebut. Kemudian, adapun permasalahan non teknis yang ditemui oleh para karyawan tata laksana SDM ini seringkali diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang humanis. Permasalahan yang mereka temui itu berupa permasalahan yang datang dari luar, seperti informasi yang kurang jelas, terus miskomunikasi dari subsektor. Nah, sehingga SDM ini berusaha untuk meluruskan informasi pada pihak yang lebih tinggi agar informasi tersampaikan dengan jelas. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan ini, eh, pihak SDM Tata Laksana ini mengadakan diskusi internal untuk menyusun strategi penyelesaian terhadap perubahan kebijakan yang sudah ada. Hasil diskusi kemudian disosialisasikan kepada karyawan secara terstruktur agar setiap karyawan memahami pendekatan-pendekatan yang akan dirubah, dan kemudian untuk juga meningkatkan kekompakan dari karyawan SDM itu sendiri, seringkali mereka mengadakan pelatihan-pelatihan kerja dan juga gathering kantor yang dilakukan untuk meningkatkan kekompakan kelompok SDM tersebut. Mungkin itu saja isu dari kelompok, bisa dilanjutkan.
Baik, selanjutnya itu udah isu individu. Jadi isunya itu selama pandemi COVID-19, kebijakan fleksibilitas itu kehadiran diterapkan tanpa kontrol yang memadai. Nah, sehingga memunculkan penyalahgunaan di beberapa lini kerja. Beberapa karyawan ini memanfaatkan kebijakan ini untuk bersikap semaunya. Nah, termasuk dalam hal kehadiran atau absensi yang kemudian berdampak pada negatif pada karyawan lain yang awal disiplin. Jadi, kayak ikut-ikutan gitu loh, kayak awalnya karyawan ini rajin namun menjadi karyawan yang tidak rajin karena seperti itu. Jadi sistem selanjutnya sebelumnya itu berjalan baik menjadi terganggu dan disiplin kerja secara keseluruhan menurun. Solusinya itu meliputi penetapan kebijakan kehadiran yang jelas dengan target spesifik, implementasi sistem pengawasan kehadiran yang lebih ketat, serta pemberian umpan baik dan sanksi bagi pelanggaran. Selain itu, insentif atau penghargaan dapat diberikan kepada karyawan yang disiplin untuk meningkatkan motivasi. Beban kerja di Biro STM ini tergolong tinggi karena tingginya tanggung jawab sebagai pembina dengan ketergantungan pada unit kerja eselon 1 yang seringkali kurang memberi dukungan optimal. Hal ini menyebabkan hambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemetaan prioritas kegiatan secara detail di awal tahun menjadi langkah penting. Ini itu saja isu individu. Selanjutnya, kesimpulannya di Kementerian Perhubungan ini punya beberapa isu organisasi, kelompok maupun individu. Eh, Mulai dari isu organisasi dengan penidaan eselon 4 di mana mempengaruhi komunikasi dalam penyampaian tugas dalam kementerian tersebut. Dalam isu kelompok sendiri itu permasalahannya sering muncul yaitu informasi yang datang dari eksternal SDM sehingga SDM melakukan strategi khusus dalam mengelola informasi agar tersampaikan dengan baik. Selanjutnya dalam isu individu itu fleksibilitas selama pandemi sangat berpengaruh tingkat kedisiplinannya. Solusinya itu mereka melakukan kebijakan yang jelas, terus pengawasannya juga ketat, sama intensifnya untuk karyawan yang disiplin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.